Assalamualaikum Bu Ferry. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Lucy. Kita saya kenal tapi sebaiknya kita kenal dulu ya. Perkenalkan saya Busiano, peserta calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Jember. Yang kebetulan pada kesempatan kali ini ingin menyelesaikan tugas modul 2 tentang coaching klinik supervisi. Bu Ferry, kita kan mau mengadakan supervisi ya, mau observasi itu ya. Sebelum kita melaksanakan observasi di kelas, alangkah baiknya kita ngomong-ngomong dulu. Saya pengen tahu tentang rencana Bu Ferry. Yang ini saya tanyakan Bu Ferry nggak keberatan ya? Enggak Pak, monggo. Enggak apa-apa ya? Oke. Yang pertama Bu Ferry, untuk pembelajaran kita kali yang mau diobservasi nanti, kira-kira tujuan pembelajarannya nanti Bu Ferry mau sampaikan. Terima kasih Pak Lucy atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk rencana mengajar nanti, saya itu adalah mengambil materinya adalah kegiatan aktif. Nanti tujuan pembelajaran yang rencana akan saya jadikan acuan itu adalah ada 5 Pak Puji. Wah, ada 5. Itu saya ambil dari kegiatan siswa. Iya. Yang pertama itu nanti melalui kegiatan menonton video. Nanti saya berharap itu adalah peserta didik mampu memahami macam-macam sumber energi tak terbatas. Gitu. Kemudian yang kedua, dari menonton video nanti akan ada kegiatan diskusi. Nah, dari kegiatan diskusi itu nanti saya berharap peserta didik itu adalah mampu menjelaskan manfaat dari energi tak terbatas. Kemudian melalui diskusi lagi, nanti saya berharap bahwa peserta didik itu nanti akan mampu menjelaskan potensi-potensi daerah yang bisa menghasilkan sumber daya energi tak terbatas. Diskusi lagi tapi ganti tema gitu ya? Bukan ganti tema tapi melanjutkan. Cuma ada beberapa, jadi dia bisa menjelaskan manfaatnya, kemudian potensi daerahnya, begitu. Kemudian dari hasil diskusi itu, saya ingin mengadakan presentasi Pak. Presentasi dari siswa itu, jadi nanti dengan tujuan melalui presentasi itu nanti peserta didik dapat menganalisis kemudian menyajikan datanya. Itu yang keempat. Jadi karena selain di sini saya inginnya itu rencananya mau menilai sikap, dari sikap, dan juga ingin menilai hasil pengetahuan. Tujuan yang terakhir itu adalah alami itu dari pemahaman konsep peserta didik itu mampu meningkatkan hasil pembelajaran. Tadi saya belum minta izin, saya rekam loh ya. Apa-apa ya. Nanti saya tanya kan lewat rekaman nanti. Monggo diserahkan saja Pak. Terus gini Bu Ferry, untuk kurikulum ini kan ada untuk area pengembangannya kemana gitu. Ada nanti area pengembangannya nanti kemana? Kalau area pengembangan itu rencana saya inginnya itu ada sikap juga, kemudian keterampilan juga ada, dan juga hasil pembelajarannya juga harus ada. Jadi ada afektifnya. Iya, jadi semuanya harus bisa tercermin. Sikap itu nanti saya lihat ketika dia adalah bagaimana kesiapan dia, kesungguhan dia saat berdoa, kemudian bagaimana sikap toleransinya, itu harus sikap sosialnya Pak. Kerjasama ya. Kemudian keterampilannya saya ambil pada saat diskusi, bagaimana kemampuan dia memecahkan masalah, terus bagaimana dia bersama dengan teman yang lain. Yang ketiga, hasil jelas saya ambil dari tes evaluasi. Tesnya nanti itu ya, pakai apa? Tesnya itu post-test itu ya? Saya ada pretest dan ada post-test Pak. Iya, semuanya ada pretest. Online apa paper nanti rencananya? Pakainya online Pak, saya menggunakan media permainan. Pakai aplikasi gitu? Iya, pakai permainan, biar anak lebih tertarik untuk mengerjakan begitu aja. Masuk, Bu Ferry. Yang terakhir ini saya pengen tanya lagi tentang itu strategi yang dengan siapkan nanti untuk itu. Strateginya apa saja? Gitu. Kalau strategi secara model pembelajaran saya ambilnya adalah problem based learning, ya kan, PBL. Karena saya menilai bahwa PBL itu adalah suatu pembelajaran yang berpusat pada peserta
didik. Iya. Itu yang saya harapkan seperti itu, Pak. Jadi nanti melalui model PBL itu adalah ada metode pembelajaran saya gunakan, yaitu seperti diskusi, kemudian tanya jawab. Jadi dengan kegiatan itu saya berharap bahwa peserta itu adalah mampu untuk berkomunikasi dan menganalisis. Begitu. Sesuai ciri khas fisika ya, kita sama-sama fisika. Inquiry gitu ya. ya, hampir sama inquiry dengan sama sih Pak. Iya, Bu Ferry terima kasih sekali. Nanti mohon izin nanti saya ikut ke kelas untuk observasi. Oh, mungkin monggo. Insya Allah nanti Pak hari Kamis saya ada jam di kelas 10. Jam 11 monggo jenengan bisa. Ikut nih belum bisa nanti. Silakan. Oke, Bu Ferry terima kasih sebelumnya. Makasih banget ini. Sama-sama Pak. Saya tutup dulu nih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Siap duduk. Untuk mengawali kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Ya. Alfiana Auzila. Semangat berjuang. Oke, terima kasih Ardian Eka. Bagas Pujiono. Bismillah. Balkis Zahra. Gali bakatmu, raih prestasimu. Oke, gali bakatmu. Dea Novianti. Iya. Deni Irawan. Alhamdulillah. Dina Estiana. Tidak ada kata terlambat. Oke, semangat belajar ya. Musim. Apa yang akan terjadi? Imun, ya kan? Imun. Maka dari itu, untuk menjaga imun agar tetap lebih baik, apa yang harus dilakukan? Makan makanan Ya, yang bergizi. makanan yang bergizi, kemudian istirahat yang cukup. Iya, kurangi bergadang, ya. Dikurangi tidur malam. Pokoknya jam 9 sudah harus tidur. Karena apa? Pagi kalian sudah harus berangkat ke sekolah. Oke, jaga diri dengan baik-baik. Begitu ya, Kira? Oke, biar lebih semangat. Oke, mari kita berdiri sejenak untuk meningkatkan motivasi dan daya ingat kita. Oh, ini semuanya boleh berdiri sebentar. Yuk. Ya. Coba ikuti Bu Ferry. Bu Ferry bilangnya botak, maka apa yang dipegang? Kepala. Kalau Bu Ferry nanti bilangnya batik, apa Baju. yang dipegang? Baju. Oke, silahkan tingkatkan konsentrasi kalian dengan mendengarkan apa arahan dari Bu Ferry dengan cara memegang batok, batik, atau botak. Bagaimana, siap? Siap. Oke, batok, batik, botak, botak, batok, batik, batik, botak, batok. Oke, botak, batik, batik, botak, batok. Oke, terima kasih untuk semuanya, kalian semuanya hebat. Oke, berarti silahkan duduk kembali. Oke, berarti kalau begitu hari ini tingkat konsentrasimu masih dalam keadaan yang sangat jernih sekali. Berarti konsentrasimu antara otak kanan dengan otak kiri masih dalam keadaan yang seimbang. Oke, terima kasih untuk semuanya. Good. Berarti kamu adalah anak yang punya ide kesepakatan apa yang kalian inginkan di hari ini. Suruh bercerita apa yang kamu ceritakan. Pengalaman berharga. Pengalaman yang berharga atau pengalaman pribadi? Dua-duanya. Dua-duanya. Kemudian apa lagi yang kamu inginkan? Yang tidur. Yang tidur disuruh ngapain? Nyanyi. Nyanyinya lagu apa? Anak-anak. Lagu anak yang lucu. Iya, berarti lagunya anak contohnya lagu apa? Balonku ada. Balonku ada 5. Oke, setuju, sepakat? Sepakat. Yang pertama atau yang kedua? Dua-duanya. Dua-duanya.
Ya, berarti hari ini kamu sepakat apabila nanti Bu Ferry ngajar kamu ngantuk dan kamu bercerita sendiri, berarti kamu harus bercerita dan bernyanyi lagu Anak-anak. Setuju? Setuju. Sepakat? Sepakat. Oke. Kalau sepakat, berarti hari ini bisa saya mulai pembelajarannya untuk kegiatan pagi ini. Nah, saatnya kita adalah masuk ke dalam quiz time. Nah, quiz time ini adalah bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh nanti kesiapan kamu tentang materi yang akan saya sampaikan. Silahkan, quiz time-nya bisa diakses, waktunya adalah 5 menit. Sudah saya kirim linknya dalam WA group, atau bisa kalian buka dalam www.quiz.com. Kita masukkan kodenya ini. Boleh, silahkan. Bagi setinggi ya. Ya, bisa dilihat tuh perolehannya. Nafisa, oke, yuk. Oke. Sudah, pemenangnya siapa? Balkis Zahra. Nomor 2 adalah Nafisa. Oke, terima kasih untuk semuanya. Sebelum apa yang akan saya bahas hari ini, ayo kita mengulang kembali pada materi sebelumnya. Kemarin Bu Ferry sudah menjelaskan tentang apa sih? Energi terbarukan. Oke, energi terbarukan. Apa sih energi terbarukan itu? Sumber energi yang terdapat melimpah di alam dan dapat dimanfaatkan secara terus-menerus dan bersifat berkelanjutan. Bersifat berkelanjutan. Apa saja sih yang termasuk ke dalam sumber energi terbarukan itu? Sinar matahari, air, angin, panas bumi. Pernah nggak kamu melihat di daerahmu atau di daerah sekitar kamu tentang pemanfaatan sumber energi terbarukan? Pernah. Apa yang kamu lihat? Panel surya Panel surya di mana? di SMA 1 Blora. Di SMA 1 Blora. Digunakan untuk apa sih panel surya itu? Pembangkit listrik tenaga surya. Pembangkit listrik tenaga surya. Minta tolong boleh dibacakan? Save energy, save future. Apa artinya? Menjaga bumi, menjaga energi, menjaga masa depan. Iya, melindungi bumi atau menjaga bumi nanti akan bisa menjaga masa depan. Dengan artinya bahwa untuk menjaga kelangsungan hidup kita atau hidup manusia, makhluk hidup yang berada di bumi, itu dengan cara bagaimana sih? Dengan cara menggunakan energi. Kita harus bisa menjaga penggunaan energi dengan baik. Nah, itu adalah kata hari ini, motivasi untuk hari ini. Selanjutnya, tujuan pembelajaran kita itu nanti akan ada 5. Yang pertama itu adalah mengidentifikasi. Apa yang kalian identifikasi? Yaitu adalah mengidentifikasikan berbagai macam sumber energi tak terbarukan dengan benar. Yang kedua, menganalisis pemanfaatan sumber energi tak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari dengan benar. Kemudian mengumpulkan informasi tentang potensi sumber energi tak terbarukan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, menyajikan hasil analisis tentang sumber energi tak terbarukan dengan baik. Yang kelima adalah meningkatkan hasil pembelajaran. Kemudian yang selanjutnya, rencana asesmennya. Nah, hari ini nanti Bu Ferry akan berencana ada beberapa kegiatan asesmen. Yang pertama tadi adalah asesmen awal, tadi sudah kalian lakukan di awal. Tujuannya adalah untuk mengukur kesiapan kamu hari ini. Sesiap bagaimana kamu hari ini mengikuti pelajaran saya. Yang kedua adalah LKPD,
nanti akan Bu Ferry berikan LKPD sebagai bahan diskusi. Kemudian dari LKPD itu nanti akan kalian adakan diskusi. Diskusinya adalah permasalahan yang akan saya berikan. Kemudian habis diskusi adalah presentasi. Nah, habis presentasi nanti adalah akan melakukan yang namanya adalah asesmen akhir atau evaluasi akhir. Ini adalah rencana asesmen kita pada pagi ini. Dengan kenaikan yang signifikan ini, tentu saja imbasnya akan kemana-mana. Harga sembako bakal naik, transportasi naik, dan juga tekanan hidup tentu saja naik. Banyak hal yang kemudian menjadi pertanyaan di balik kenaikan BBM yang terjadi sekarang ini. Mulai dari bagaimana kondisi perminyakan Indonesia sekarang, bagaimana keadaan minyak bumi di dunia, hingga apa yang akan terjadi jika nantinya minyak bumi habis? Dari data yang didapatkan, Indonesia menempati posisi ke-27 untuk negara dengan cadangan minyak terbanyak. Setidaknya, Indonesia memiliki 3,6 miliar barel minyak bumi. Dari ketersediaan ini, Indonesia bisa memproduksi hingga 616,6 ribu barel minyak per hari dan menghasilkan hingga 189,9 triliun rupiah dalam 1 tahun. Meskipun memiliki cadangan minyak yang lumayan mewah, Indonesia malah mengimpor BBM dari Singapura. Mirisnya lagi, peristiwa impor ini sebenarnya bisa dicegah karena bahan baku utama yang didapatkan Singapura berasal dari Indonesia. Nah, alasan utama dari bahan baku Indonesia harus diekspor ke Singapura, lalu kemudian dibeli kembali adalah ketersediaan teknologi. Andai saja negara kita punya teknologi tersebut, mungkin saja kehidupan udah serba modern kayak di Singapura. Ataukah kasus korupsi makin banyak? Dari peristiwa ekspor impor minyak dengan Singapura ini, Indonesia harus merogoh kocek yang tidak sedikit, yaitu mencapai 15,415 miliar US dollar. Nah, apa yang kamu dapatkan dari video tadi? Coba, apa saja? Apa yang kamu tahu dari video tadi? Macam-macam energi tak terbarukan. Oh iya. Tadi dalam video sudah dijelaskan banyak sekali tentang penggunaan energi fosil. Ayo kita ulang kembali, apa itu energi fosil? Fosil. Iya, fosil itu adalah berasal dari apa? Sisa-sisa tumbuhan, hewan yang mengendap di bawah tanah selama jutaan tahun yang lalu. Oke, coba saya pengen tahu dari video tadi apa yang akan terjadi jika harga BBM itu akan naik. Coba sebentar, silahkan kalian boleh berpendapat. Kamu tuliskan dalam kertas ini tentang pendapat kamu. Bagaimana? Yang pertama adalah apa yang akan terjadi jika harga BBM akan naik. Silahkan bisa dituliskan pendapatnya di sini. Boleh. Yuk. Ya. Silahkan tulis pendapat kalian bagaimana apa yang terjadi apabila harga BBM akan naik. Nah, silahkan tempelkan di papan informasi di sini. Ya. Mulai di sini, boleh di sini, boleh di sudut manapun.
Boleh di sebelah sini, boleh. Coba, saya ingin mendengarkan dari siapa? Coba silahkan angkat tangan. Yang ingin menyampaikan pendapatnya apa yang akan terjadi jika harga BBM naik. Silahkan angkat tangan. Boleh. Yang kedua, dari video tadi, saat ini Indonesia menempati urutan berapa untuk negara yang mempunyai cadangan minyak yang terbanyak? Urutan berapa tadi? 27. Oke, 27. Kemudian yang berikutnya, meskipun Indonesia memiliki cadangan minyak bumi yang melimpah, tetapi mengapa Indonesia import minyak bumi dari negara tetangga? Contohnya dari Singapura. Mengapa? Iya, karena teknologi. Sebenarnya Indonesia itu adalah kaya sekali akan beberapa sumber energi tak terbarukan. Tetapi karena keterbatasan teknologi, kita malah mengimpor minyak dari negara lain. Pikir kemudian kamu kreatif untuk bisa mengolah energi terbarukan dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, pada tahun berapa minyak mentah, gas bumi dan batu bara akan habis? Minyak mentah 2052, energi 2060, ya berarti masih cukup lama ya kan? Artinya mulai hari ini kamu harus konsumtif, ya kan? Artinya kamu harus segera untuk menghemat energi karena apa? Pada tahun berapa tadi minyak mentah? 2055. Nanti diperkirakan bahwa sumber minyak itu akan habis. Nanti berapa tahun lagi? 50, sekarang 23. Berarti sekitar 29 tahun. Itu adalah beberapa informasi tentang energi tak terbarukan. Kemudian selanjutnya, nah silakan. Coba siapa yang bisa membaca grafik ini? Nah, ini adalah grafik data cadangan minyak bumi di Indonesia. Coba, pada tahun 1976, apa yang terjadi dengan cadangan minyak bumi kita? Dalam saat posisi yang sangat tinggi. Kemudian pada tahun 1986, bagaimana? Apa yang terjadi dengan cadangan minyak bumi kita? Sampai akhirnya nanti, nah pada tahun 2023 di sini bagaimana jika dibandingkan dengan tahun yang sebelumnya? Semakin naik kan? Artinya apa? Apa artinya? Cadangan minyak bumi akan semakin habis. Dan diperkirakan nanti pada tahun 2026 di sini cadangan bumi akan semakin turun, ya kan? Kemudian mulai pada tahun 2027 nanti cadangan minyak bumi akan sedikit naik. Kemudian pada tahun 2046 ke atas apa yang terjadi? Yang kamu lihat, ini adalah grafik kondisi ketersediaan energi fosil secara berkala. Nah, yang biru itu adalah minyak bumi, kemudian yang merah itu adalah gas alam, kemudian yang hijau itu adalah batu bara. Mana yang terbanyak? Batu bara. Minyak bumi diperkirakan akan habis tahun berapa? 2051. Kemudian yang gas akan habis pada tahun 2061. Iya, kemudian yang batu bara akan habis pada tahun 2081. Berarti saat ini yang paling terdekat akan segera habis itu adalah kondisi dari minyak bumi. Untuk apa saja sih minyak bumi itu? Bahan bakar. Bahan bakar apa? Kendaraan, ya kan? Kendaraan itu bisa menggunakan bensin, kemudian adalah solar, ya kan? Jenis apa lagi bahan bakar? Ada enggak? Ada istilah Pertamax, kemudian ada istilah Pertalite. Apa perbedaannya? Beda harganya. Selain harganya apa perbedaannya? Warnanya. Oke, boleh. Selain itu apa lagi perbedaannya? Kualitasnya, ya kan? Pertamax, kemudian bensin dan Pertalite adalah perbedaannya pada tingkat kualitas. Kalian silahkan berdiskusi secara berkelompok.
Bu Ferry minta bantuan, silahkan dibagi kelompoknya, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Silahkan berkelompok sesuai dengan yang sudah disepakati kemarin. Silahkan berkelompok sesuai dengan kelompoknya masing-masing, terdiri dari 4 sampai 5 orang. Yuk, silahkan. Hari ini kita akan berdiskusi tentang permasalahan yang sudah saya berikan. Sudah mendapatkan semua? Sudah. Di halaman depan itu adalah tertulis kelas, nama kelompok dan anggota kelompok. Silahkan kamu tuliskan identitas anggota kelompokmu dan boleh memberi nama kelompoknya tersendiri. Boleh, bebas apapun. Yang kedua itu adalah berisi tentang tujuan pembelajaran. Silahkan bisa dibuka. Itu adalah tujuan pembelajaran hari ini. Nah, selanjutnya petunjuknya adalah amati video tentang energi, apa jadinya kalau seluruh energi fosil kita musnahkan. Tadi adalah videonya sudah saya tampilkan di awal, ya kan? Dari video itu nanti silahkan kamu diskusikan dengan anggota kelompokmu tentang beberapa pertanyaan yang terkait di belakang. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Silahkan bisa diisi. Yang kamu ambil? Batu bara? Iya. Kelompok di sini ambilnya apa? Minyak bumi? Iya, boleh. Apa? Gas alam? Cuma ada 3 kan? Ya. Sudah selesai. Siapa yang berani maju terlebih dahulu kelompoknya? Kelompok apa? Oke, silakan kelompok mawar. Minimalisir sampah makanan menggunakan kalkulator jejak karbon timbang. Sudah? Ya, tadi sudah disampaikan beberapa alternatif pilihan bagaimana cara untuk menyeimbangkan antara pemakaian energi tak terbarukan dengan ketersediaannya. Coba silahkan, mungkin ada yang menanggapi dari kelompok lain, dari kelompok mawar. Silahkan. Ya. Apa kegunaan dari batu bara? Ya, silakan jelaskan apa kegunaan dari batu bara. Kegunaan dari batu bara yaitu sebagai bahan yang menghasilkan berbagai produk gas alam. Yang lain fungsi dari batu bara? Sebagai bahan bakar kereta api. Terus ada yang lain? Apa? Sudah? Sudah. Oke, yang lain. Silakan. Ya. Bagaimana cara menghemat energi tak terbarukan? Bagaimana cara menghemat energi tak terbarukan? Cara menghematnya yaitu kita dengan meminimalisir sampah makanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok Kandil yang beranggotakan saya dan Abdullah dan ada kami akan menjelaskan tentang sumber energi tak terbarukan yang akan dibacakan langsung oleh Hafiz. Indonesia menempati urutan ke-27 energi minyak bumi terbanyak di dunia. Tetapi minyak mentah akan habis pada tahun 2052, batu bara akan habis pada tahun 2090, gas alam akan habis pada tahun 2060. Tetapi Indonesia itu masih mengimpor gas bumi dari Singapura karena teknologi di Indonesia belum tersedia untuk mengolah gas bumi tersebut. Kemudian upaya yang dapat kita lakukan untuk menyeimbangkan pemakaian energi terbarukan dan tak terbarukan dalam menjaga bumi dari emisi karbon. Yang pertama yaitu beralih ke transportasi umum. Yang kedua mengonsumsi listrik dengan bijak. Yang ketiga meminimalisir sampah makanan. Yang keempat menggunakan kalkulator jejak karbon. Itulah presentasi dari kami. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanya. Ya. Silakan ditanggapi untuk kelompok kancil. Sebutkan macam-macam energi tak terbarukan dan jelaskan pengertian energi fosil tersebut.
dari energi tak terbarukan yang pertama ada batu bara. Batu bara itu digunakan untuk bahan bakar kereta api. Yang kedua ada minyak bumi untuk bahan bakar gas atau solar. Kemudian gas alam untuk bahan bakar gas. Untuk energi fosil itu adalah dari tulang makhluk hidup seperti hewan ataupun tumbuhan yang membusuk dan kemudian akan berskala beberapa tahun akan dibentuk seperti energi tak terbarukan. Bagaimana cara mengolah minyak bumi dijadikan bahan bakar kendaraan? Kan pasti nggak langsung jadi kan, kayak kalau minyak bumi nggak langsung jadi, pasti ada pengolahannya dulu itu dulu. Bentukan energi tak terbarukan menjadi bahan bakar transportasi itu pertama dilakukan sebuah penyulingan sehingga dijadikan turunan-turunan dari minyak bumi tersebut seperti bensin, air, lemak, dan lain sebagainya. Ya, yang pertama adalah melalui apa? Penyulingan terlebih dahulu. Ya, harus di penyulingan. Ya, kemudian selanjutnya ada yang lain? Sudah? Representasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok kecil. Beri tepuk tangan. Ada ya. Dampak perubahan iklim terhadap jika habisnya energi tak terbarukan. Ayo, apa dampak dari kalau misalkan energi tak terbarukan itu habis? Siapa yang bisa menjawab? Apa dampaknya terhadap iklimnya? Ya, siapa? Ya. Terjadinya efek gas rumah kaca. Berarti adalah penggunaan zat karbon yang sangat tinggi itu akan sangat berbahaya sekali dalam atmosfer kita. Salah satunya itu adalah terjadinya gas rumah kaca. Oke, setelah pembelajaran sampai akhir ini, apa sih yang dapat kamu simpulkan dari pembelajaran kita hari ini? Apa saja yang kamu simpulkan? Yuk. Pengertian dari energi tak terbarukan. Oke, pengertian dari energi tak macam-macamnya, kemudian dampaknya, kemudian manfaatnya, ya upayanya, kegunaannya, bagaimana caranya kamu untuk berbijak dalam penggunaan energi. Jadi kalau kemarin kita sudah membahas tentang energi terbarukan, sekarang adalah energi tak terbarukan. Apa hubungan keduanya? Ya kan? Bagaimana caranya? Salah satu cara untuk menghemat adanya penggunaan energi tak terbarukan dengan cara bagaimana? Kita beralih ke dalam energi terbarukan. Nah, jadi mulai sekarang silahkan kamu untuk mengawali diri kamu sendiri dengan cara menghemat energi. Dengan cara apa? Apa yang bisa kamu lakukan dengan menghemat energi? Yang paling sederhana adalah kehidupan kamu di sekolah. Apa yang harus kamu lakukan? Iya, matikan lampu. Berarti kalau sudah paham, saatnya adalah untuk mengadakan evaluasi akhir. Silahkan bisa di-scan barcode yang berada di belakang LKPD atau kamu scan barcode ini. Oke, boleh silakan dari sekarang. Sudah, berarti sudah berakhir untuk pembelajaran hari ini. Nah, saatnya kita adalah hari ini adalah melakukan refleksi. Silahkan untuk refleksi hari ini kamu bisa scan barcode-nya. Oke, kamu tuliskan di situ bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini. Tuliskan di situ bagaimana perasaanmu hari ini setelah mengikuti pembelajaran pada materi ini. Ya, kamu tuliskan. Wow, sangat bahagia sekali. Adakah yang sedih? Loh, apakah ada kesulitan belajar hari ini? Oh, sangat paham. Ya, paham, sangat paham. Ada bingung berarti ya? Gak ada yang bingung. Berarti semua dalam kondisi yang baik-baik saja. Oke. Dari sekarang siapkan, kamu sudah dapat mendapatkan ilmu tentang energi terbarukan. Kamu sudah mendapatkan tentang energi tak terbarukan. Silahkan itu digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Kamu awali dari diri kamu sendiri. Kalau kamu sudah berhasil, temannya diajak, dituralkan. Ayo kita beralih ke dalam energi terbarukan. Ya kan? Kita harus sesering mungkin menghemat energi dari mana? Dari rumah, kemudian di sekolah, dimanapun. Usahakan untuk selalu menghemat energi. Oke, sampai begitu ada pertanyaan? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti artinya kamu sudah memahami semuanya. Ya, sudah. Berarti silahkan saya anggap bahwa hari ini adalah cukup untuk materi kita. Maka dari itu dipersiapkan di rumah untuk materi sebelumnya. Apa pokok bahasan kita selanjutnya nanti adalah tentang bentuk-bentuk energi. Semuanya bisa dibersihkan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Kita bersiap untuk
Sudah bisa ditutup untuk pembelajaran hari ini? Untuk mengakhiri kegiatan pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Siap, berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, Bu. Siap duduk. Assalamualaikum Bu Ferry. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak Puji. Bu Ferry, non sewu hari ini saya kedatangan pengajar praktik CGP saya. Perkenalkan Bu Sri Astuti, BP saya dari SMA 1 Tunjungan. Ya. Terima kasih loh Bu Ferry sudah berkenan Assalamualaikum. Dan Bu Tuti yang memiliki Bu Ferry observasi saya kemarin. Bu Ferry, non sewu saya minta waktunya, tidak ganggu ya? Monggo Pak, selesaikan saja insyaallah. Jadi ini mau ngomong-ngomong mau apa ya? Ngomong-ngomong tentang itu loh, yang kita lakukan kemarin, observasi kemarin. Nah, istilahnya pasca observasi. Tidak ganggu ya? Insyaallah tidak Pak Puji. Ini coaching Bu Ferry cuman kita ngomong-ngomong aja loh, enggak apa ya, enggak menggurui, enggak apa, kita kan coaching sama-sama belajar. Ini Bu Ferry, kemarin kita kan sudah observasi ya. Setelah observasi kira-kira apa yang Bu Ferry merasakan itu? Ya, sebelumnya terima kasih Pak Puji atas kesempatan yang diberikan kepada saya dengan sudah berkenan untuk mengobservasi saya ketika pembelajaran itu. Yang pertama, pastinya saya merasa sangat senang sekali Pak Puji, karena dengan kegiatan itu bisa menjadi proses refleksi bagi saya pribadi. Bagi saya juga loh. Sama-sama ya Pak. Refleksi itu kan bagi saya penting Pak, karena kan kita itu tidak bisa menilai diri kita sendiri ya. Pastinya kita pasti akan ada banyak sekali kekurangan, ada banyak sekali yang harus kita perbaiki. Nah, dengan Pak Puji itu berkenan sudah observasi saya, berarti saya itu bisa memperbaiki diri Pak nantinya. Saya juga belajar loh kemudian kan kita kemarin sebelum observasi kan sudah ngomong-ngomong mengenai rencana ya, RPP-nya gitu kemarin. Iya, iya Pak. Nah, kemarin kira-kira pas pelaksanaannya itu sudah sesuai dengan yang panjenengan rencanakan belum? Oh, mantap. Alhamdulillah. Ini kalau menurut saya pribadi ya Pak, kalau menurut saya itu kemarin kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas itu sudah sesuai dengan rencana atau modul ajar yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, dalam modul ajar kan saya menuliskan ada beberapa kegiatan tahapan pembelajaran. Oke. Kegiatan pendahuluan itu ada persepsi, ada konsepsi, ada motivasi dan lain sebagainya. Insya Allah sudah saya sampaikan. Kemudian untuk kegiatan intinya itu juga menurut saya sudah saya sampaikan karena di situ ada yang namanya adalah diferensiasi ya Pak, itu sudah saya gunakan. Penutupnya juga refleksi, kemudian asesmen, ya sudah saya laksanakan. Itu kalau menurut pribadi saya Pak. Saya juga kok, saya melihat begitu. Kemarin kan saya mengamati Bu Ferry sambil belajar ya. Memang tampak sekali situ ada diferensiasinya, tampak sekali memang kalau menurut saya sih sudah perfect banget, malah lebih bagus dari saya malah mengajarnya malah dari itu masih muda. Kemudian ini satu lagi pas kita ngomong-ngomong yang di pra observasi kan kita ngomong-ngomong tentang area pengembangan yang mau kembangkan itu. Nah, kira-kira kemarin yang area pengembangan yang kita rencanakan sudah tercapai apa belum?
Nah, kan Pak, kemarin kan ketika kita kan saya ada beberapa area pengembangan yang rencana akan panjang observasi nih. Seperti kemarin yang pertama itu saya inginkan bahwa anak-anak itu paham tidak sih dengan materi yang saya sampaikan, itu karena pertama itu adalah bagaimana kemampuan anak dalam mengaplikasikan ilmunya. Dari materinya itu saya gunakan beberapa stimulus, ada video, kemudian ada gambar. Kalau menurut saya itu sudah terjadi interaktif Pak. Jadi dari stimulus itu anak sudah berusaha untuk tanya jawab, kemudian sudah bisa untuk menyampaikan apa yang mereka ketahui dari stimulus yang saya berikan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, saya ingin anak itu adalah dapat aktif dalam kegiatan pembelajaran. Dari situ, menurut saya meskipun semuanya tidak bisa aktif, masih ada beberapa anak yang diam, tetapi sudah ada umpan balik antara saya dengan ada interaksi tanya jawab. Misalkan saya hanya memberi gambar, mereka sudah bisa mengaplikasikannya, sudah bisa menyebutkannya dan lain sebagainya. Kemudian pengelolaan kelasnya cukup baik Pak, kalau menurut saya maksudnya diskusi anak dengan LKPD itu juga menurut harapan saya berjalan dengan baik, meskipun ya tidak 100%. Yang pakai perangkat itu kan memang sekarang ala-ala anak kan itu dia tertarik sekali dengan yang berbau-bau digital, semua itu saya bawa ke dalam bentuk digital. Bagus sebetulnya itu strategi panjenengan itu ya, bagus itu strategi untuk mencapai, untuk mengembangkan itu bagus untuk mencapai arah pengembangan. Saya tertarik dengan strategi Ibu. Mungkin nanti gantian saya yang belajar dari panjenengan lagi tentang strategi itu. Bu, setelah mungkin udah observasi, udah di kelas itu, kemudian kira-kira rencana tindak lanjut yang akan panjenengan laksanakan apa ya setelah rencana itu kan biasanya kan yang saya ambil dari ini ya Pak, ini kok saya melihat anaknya itu sudah bagus dalam hal untuk hasil belajarnya, meskipun secara ketuntasan belum 100%, namun saya ingin bahwa untuk pertemuan yang selanjutnya itu target saya bahwa setiap semua kelas dalam siswanya itu lulus atau mencapai angka 50%. Target karena itu kan menjadi idaman kita idaman seorang guru bahwa anakku sudah mau memahami materi pidana. Semoga tercapai. Nanti masih ada baik lagi. Tapi udah bagus, udah betul. Kemarin saya mengamati gini ya, bedanya guru tua sama guru muda ini ya, memang luar biasa. Terakhir Bu Ferry non sewu. Dari yang serangkaian yang sudah kita laksanakan ya, mulai dari pra-observasi, kemudian observasinya, sampai ini pasca observasi ini, nun sewu, kesimpulan dari apa sih kira-kira yang di tengah kegiatan kita ini? Terima kasih Pak Muji. Dari kegiatan observasi ini saya dapat menyimpulkan satu itu adalah salah satu proses atau kegiatan profesi dari saya pribadi, ya kan? Yang kedua nanti dengan seperti itu saya bisa meningkatkan kemampuan saya atau keterampilan saya dalam hal untuk manajemen kelas. Bagaimana membuat siswa itu, membuat siswa itu agar bisa meningkatkan kompetensi sosial emosionalnya, kemudian bagaimana dia bisa berbudaya yang baik di dalam kelas. Pastinya itu sih keterampilan juga sangat penting. Sesuai dengan guru kita ya. Seperti itu. Dengan refleksi kan paling tidak saya bisa menemukan ternyata saya ada masih kurang begini Pak, mohon masukannya, mungkin lebih baik seperti itu. Ternyata kita perlu ya sesekali itu mengajar, di video kan, kita lihat kembali ternyata perlu loh sebenarnya. Iya, itu refleksi. Oh ternyata saya lemahnya di sini. Ternyata gitu. Dan mungkin suatu saat saya tak pengen gitu juga. Bu Ferry, saya terima kasih sekali waktunya. Iya Pak Puji, sama-sama. Dan ilmunya juga terima kasih. Sama-sama Pak Puji, saya juga terima kasih panjenengan sudah berkenan untuk memberi masukan kepada saya ketika pra kemarin, sehingga ketika pembelajaran di kelas menurut saya sudah seperti yang saya
Oke. Oke. Monggo menawi badhe ada kegiatan berikutnya mengajar. Saya juga ada jam mengajar ini. Terima kasih Dokter ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.